Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhamillah hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadha duyunina liqadha hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah. لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Kullun adapun itu masing-masing antara kita yang sholat menghadapkan diri kepada Allah dan Allah yang sholat menghadapkan diri kepada diri kita masing-masing itu. Qad alima ialah sungguh mengetahui itu kullun salatahu terhadap salatnya itu kullun wa tasbihahu dan tasbihnya itu kullun ay artinya rutbatahu terhadap adanya tingkatan itu kullun fitakhur di dalam posisi lebih akhir fi ibadatihi di dalam ibadahnya itu kulun robbahu kepada Tuhannya itu kulun wa tasbihihi dan tasbihnya itu kulun alladzi yu'ti yang memberikan kepada itu kulun minat tanzih dari adanya mensucikan Allah apa isti'daduhu kesiapan itu kulun. Jadi ya masing-masing yang sholat yaitu Allah Ta'ala sholat kepada kita dengan landasan huwallazi yusolli alaikum, dialah Allah yang telah sholat, yang sedang sholat kepada kalian semua. Artinya dengan Allah Ta'ala itu memfokuskan diri kepada diri kita, maka kita kemudian merespon sholatnya Allah itu dengan sholat kita kepada hadiratnya. Jadi sholat kita itu sesungguhnya hanyalah merupakan respon dari sholatnya Allah Ta'ala kepada diri kita. Sholatnya kita kepada Allah Ta'ala adalah pengabdian sembah sujud, sementara sholatnya Allah kepada diri kita
tak lain adalah menarik kita untuk sholat kepada hadiratnya. Nah, masing-masing antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala qad alima sholatahu wa tasbihahu. Masing-masing antara Allah dan kita itu mengetahui sholatnya. Artinya apa? Seberapa sholat itu kepada Allah dan seberapa sholat Allah Ta'ala kepada diri kita. Karena sesungguhnya tidak ada apapun yang tidak tahu dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita itu cenderung main-main di dalam sholat, kita tahu kualitas main-main kita di dalam sholat. Kalau kita itu betul-betul menikmati konsentrasi dalam sholat, ya kita tahu kita sedang menikmati dan konsentrasi penuh dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita itu tahu persis apakah diri kita ketika sholat itu hanya sekedarnya saja atau kita bersungguh-sungguh, kita tahu persis. Karena itu merupakan sesuatu yang berlangsung di dalam diri kita. Dan itu perkara rasa kita terhadap kualitas sholat kita. Pasti tahu kita. Wa tasbihahu, dan tasbihnya itu kullun. Nah, sekarang begini. Tasbihnya Allah Ta'ala kepada kita itu adalah menghindarkan diri kita dari adanya dosa-dosa. Menghindarkan diri kita dari segala perilaku yang kotor dan buruk. Itu tasbihnya Allah Ta'ala kepada kita. Tasbihnya kita kepada Allah adalah kita mensucikan Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi hadiratnya. Yang tidak layak bagi hadiratnya. Ya, misalnya hadiratnya menempati ruang, tidak layak. Maka karena itu jangan pernah kita membayangkan Tuhan itu menempati ruang di salah satu ruang di dunia ini. Karena itu tidak layak. Menunjukkan adanya kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, yang tidak tersentuh oleh sedikit pun adanya kekurangan. Tidak tersentuh. Jadi seberapa kita tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala itu kita tahu seberapa. Seberapa kesungguhan kita di dalam memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk hadiratnya. Fama min syai'in, maka tidak ada dari sesuatu illa wa huwa, kecuali adapun itu syai' yusabbihu, ialah bertasbih bihamdi rabbih, dengan memuji Tuhannya itu syai'. Al-Halimil Ghafur, yang maha santun, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Jadi ya, tidak ada apapun di dalam hidup ini yang tidak mensucikan Tuhannya sembari memuji Tuhannya itu. Jadi tidak ada apapun kecuali memahasucikan Tuhannya. Cuma begini ya, di kalangan benda-benda jamadat, di kalangan makhluk-makhluk yang statis, yang tidak bergerak, bahasa memahasucikan Allah Ta'ala itu adalah dengan bahasa diam mereka. Dengan bahasa diam mereka. Jadi karena itu, karena bahasa yang mereka pakai untuk bertasbih itu adalah bahasa diam, maka tidak ada yang betul-betul memahami bahasa tasbih mereka itu selain Allah Subhanahu wa taala, selain juga orang-orangnya dari kalangan para wali. Jadi sesungguhnya
segala sesuatu itu bertasbih sembari memuji Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Santun, Tuhan yang Maha Pengampun. Walidzalika, dan karena itu adanya tasbih dari segala sesuatu itu, la nafqahu, tidaklah memahami kami tasbihal alam, terhadap tasbihnya alam, alat tafsil, atas terperinci, wahidan, satu-satu. Jadi karena itu ya, karena semuanya bertasbih dengan bahasa masing-masing, nah, dan itu di luar jangkauan kami, maka kami tidak mengetahui tasbihnya alam itu secara terperinci satu demi satu. Tidak tahu. Wa thammata, dan di sana martabatun, adapun martabat ya'udu yang kembali ad-dhamiru apa dhamir alal abdil musabbihi, atas hamba yang bertasbih itu, fiha dalam itu salat, fi qaulihi wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, ay bihamdi dzalika syai'. Jadi ya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada dari apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan istidanya kulla syai' itu. Jadi ya, dhamir bihamdi rabbihi itu bukan kembali kepada Allah dengan memuji Allah, bukan, tapi dengan memujinya sesuatu itu. Dengan memujinya sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena corak dari masing-masing kesiapan segala sesuatu tidak sama, maka tasbihnya, memujinya segala sesuatu kepada Allah itu juga tidak sama. Kualitasnya tidak sama, bahasanya tidak sama. Batu memuji Allah dengan bahasa batu, tanah memuji Allah dengan bahasa tanah, dan lain semacamnya. Jadi karena itu, dhamir di dalam kata illa yusabbihu bihamdihi, dhamir hi-nya itu ay bihamdi dzalika syai', dengan pujian sesuatu itu. Fadhamiru, maka adapun dhamir alladzi fi qoulihi bihamdi, yang berada dalam firman Allah bihamdi, ya'udu, ialah kembali itu dhamir ala syai', atas sesuatu, ay bitsana alladzi yakunu alai, artinya dengan pujian alladzi yakunu, yang ada itu, ladzi alaihi, atas itu syai'. Jadi ya, tidak ada apapun kecuali bertasbih sembari memuji Allah Ta'ala. Memujinya dengan cara apa? Dengan cara dan bahasa masing-masing partikel itu. Dengan cara dan bahasa masing-masing partikel. Hanya Allah yang tahu dari masing-masing partikel itu ketika semuanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bihamdihi itu dengan memujinya segala sesuatu. Artinya apa? Dengan pujian yang ada pada segala sesuatu itu. Jadi ya, dunia ini penuh dengan penuh dengan adanya keserempakan di dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para wali bisa mendengarkan gemuruh dari pujian alam semesta itu. Tapi kebanyakan mereka tidak paham tentang pujian masing-masing partikel itu satu demi satu secara terperinci, tidak paham. Tidak paham. Tapi kalau secara ijmal, secara global, tahu mereka, bisa merasakan mereka. Tapi dari masing-masing partikel itu tidak mengetahui secara terperinci satu demi satu, antara kerikil ini dengan kerikil itu, antara pasir ini dan pasir itu secara detail satu-satu tidak memahami. Hanya Allah yang betul memahami bahasa puja-puji dari seluruh yang ada ini. Kama kulna, sebagaimana menyatakan kami, fil mu'taqidih, di dalam diri orang yang meyakini,
Inna sesungguhnya itu mu'taqid, inna ma yuthni hanya saja memuji mu'taqid alal ilah atas Tuhan, alladzi fi mu'taqadihi yang berada di dalam keyakinannya. Jadi ya, seseorang yang meyakini Tuhan yang mutlak. Nah, keyakinannya itu pertama tidak mutlak, tapi nisbi sebagaimana nisbinya orang yang meyakini ini. Sebagaimana nisbinya orang yang meyakini ini. Nah, ketika orang itu memuji Tuhannya, tentu saja memuji Tuhan yang dipersepsi. Memuji Tuhan yang dibayangkan. Dan itu bukan Tuhan yang mutlak. Yang dibayangkan itu. Sebab kalau yang mutlak tidak bisa dibayangkan. Sekali dibayangkan, maka akan tereduksi menjadi nisbi pula sebagaimana dirinya yang nisbi. Jadi ya, kita menyembah Allah Ta'ala itu menyembah siapa? Menyembah Allah siapa? Menyembah Tuhan yang mana? Menyembah Tuhan yang kita bikin di bayang-bayang kita. Yang kita bikin di bayang-bayang kita. Walaupun keyakinan kita menyembah yang mutlak misalnya, yang mutlak. Tapi tetap karena ketika yang mutlak itu dipersepsikan berubah menjadi nisbi. Nah, Tuhan yang kita persepsikan itulah yang kita sembah. Tuhan itu pula yang bisa ditampung di hati para hamba-hamba yang beriman. Bukan Tuhan yang mutlak. Kalau yang mutlak itu tidak bisa. Tidak bisa. Nanti penjelasannya. Wa rabata bihi nafsahu, dan mengikat itu mu'taqid bihi terhadap itu Tuhan yang dipersepsi itu nafsahu kepada dirinya. Jadi ya, Tuhan yang dipersepsi itu kemudian ditambatkan ke dalam dirinya. Allah ditambatkan ke dalam dirinya. Tuhan yang dipersepsi itu. Nah, Tuhan itulah yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang menjadi kiblat dari munajat kita. Tuhan itu. Tuhan itu. Nah, tapi karena Allah Ta'ala itu maha menyadari tentang keterbatasan makhluk-makhluknya, maka apa boleh buat? Ibadah yang terbatas dari makhluk-makhluk yang terbatas itu tetap saja dikabul. Sebab kalau ibadah sebagaimana semestinya Allah Ta'ala disembah, itu tak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak oleh para nabi, tidak oleh para rasul. Tidak. Jadi Allah Ta'ala itu maha memaklumi keterbatasan hamba-hambanya. Karena itu walaupun terbatas, diterima juga dengan penuh permakluman. Diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi berhenti sekarang, nggak bisa untuk menyatakan aku menyembah Tuhan yang mutlak, nggak bisa. Tetap Tuhan yang dipersepsikan. Wa ma kana min amalihi, wa ma kana, dan adapun suatu kana yang ada min amalihi, ialah termasuk amalnya itu mu'taqid atau orang, fa wa maka adapun itu makana raji'un ilaihi, kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Jadi nilai dari amal yang nisbi ya kembali kepada dirinya. Allah Ta'ala nggak butuh apapun. Tidak butuh apapun, kembali kepada dirinya. Karena itu kalau yang kita persembahkan itu indah, maka kembali kepada diri kita indah juga. Tapi kalau yang kita persembahkan itu asal-asalan, nah kembalinya juga asal-asalan. Gitu. Jadi balasan-balasan itu merupakan pantulan-pantulan dari amal yang kita persembahkan. Jadi amal yang nisbi dipersembahkan kepada Tuhan yang nisbi dalam persepsi kita masing-masing. Fama athna, maka tidaklah memuji itu orang illa ala nafsi, kecuali atas dirinya sendiri. Jadi ketika memuji, ya Allah, Engkau maha terpuji, segala puji bagimu ya Allah, itu memuji dirinya sendiri itu. Kenapa kok disebut memuji dirinya sendiri? Lah yang Tuhan dipuji itu Tuhan yang dipersepsikan kok. Berarti apa? Kalau persepsi tentang Tuhan itu cemerlang,
maka pujiannya itu juga ikut kecemerlangan persepsi tentang Tuhan itu. Jadi ketika dia memuji, itu hakikatnya memuji dirinya sendiri. Sama dengan orang memuji orang lain. Oh, kamu ganteng, kamu terpuji, misalnya. Itu dia memuji dirinya sendiri, ingin mengatakan, ini loh penglihatanku tajam, gitu loh. Penglihatanku ini cemerlang, sehingga bisa menemukan keindahanmu. Nah, itu kan sesungguhnya memuji diri sendiri. Memuji sendiri-sendiri. Allah maha terpuji, tidak membutuhkan pujian-pujian kita. Hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri, sebagaimana semestinya Allah dipuji. Ya. Fa innahu sesungguhnya sya'an man adapun orang madahayalah memuji orang asonata kepada adanya hasil kreasi atau ciptaan ya. Fa innama madaha maka sesungguhnya memuji itu orang asonnya kepada yang menciptakan, kepada kreatornya itu bila syakin dengan tanpa ragu gitu ya. Kalau kita memuji layang-layang misalnya, itu kan sebenarnya kita memuji yang bikin layang-layang. Nah, sekarang yang membikin dalam tanda kutip, membikin Allah Ta'ala dalam persepsi kita, ya kita. Jadi ketika kita memuji Allah yang dipersepsikan itu, sesungguhnya kita memuji diri kita. Kita memuji diri kita. Sama ketika tadi orang menyaksikan layang-layang dan dipandangnya bagus, dipuji. Hakikatnya bukan memuji layang-layang, tapi memuji yang menciptakan layang-layang. Dan yang menciptakan Allah dalam persepsi, itu adalah kita. Segala puji bagimu ya Allah. Itu kita. Karena itu kembali kepada diri kita. Hakikatnya memuji itu kembali kepada diri kita. Fa inna husnaha wa adama husniha. Karena sesungguhnya indahnya itu son'a ciptaan itu wa adami husniha dan tidak indahnya roji'un ialah kembali ila sonihima kepada kreatornya. Keduanya itu indah dan tidak indah itu ila soniha kembali. Karena itu in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum, jika berbuat buruk, falaha maka bagi anfus. Balik pada diri sendiri dulu ya. Jadi kita itu sesungguhnya yang telah menciptakan adanya pantulan-pantulan yang berupa balasan-balasan. Nah, kalau tidak impas antara apa yang kita pantulkan dengan balasan, antara apa yang kita perbuat dengan balasan, pasti ada campur tangannya Allah Ta'ala untuk melebihkan balasan itu. Untuk melebihkan balasan. Jadi dari saking Allah menghargainya ya, menghargai usaha manusia, amal manusia yang sesungguhnya buram-buram itu. Satu amal dibalas 10 oleh Allah Ta'ala. Betapa sangat pemurahnya. Sangat pemurahnya. Lebih pemurah lagi ketika amal-amal yang suram yang berupa dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Lebih murah lagi. Gitu. Wa ilahul mu'taqid, adapun Tuhannya orang yang menciptakan persepsi itu masnu'un lin nadir, diciptakan lin nadir bagi orang yang memandang fi dalam ilahul mu'taqid. Jadi Allah yang kita yakini itu, Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita persepsi itu merupakan hasil dari jelmaan bayang-bayang kita loh. Walaupun bayang-bayang kita itu dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh Kanjeng Rasul, dipandu. Sehingga karena dipandu, maka adanya bayang-bayang kita tentang Tuhan itu tidak melenceng, karena dipandu. Tapi walaupun tidak melenceng, tetap itu merupakan Tuhan yang kita ciptakan dalam persepsi diri kita. Jadi kalau Allah Ta'ala harus dikenal sebagaimana semestinya dikenal, enggak ada orang yang kenal Allah. Kalau Allah Ta'ala mesti disembah sebagaimana seharusnya disembah, tidak ada orang yang betul-betul menyembah Allah. Kalau Allah Ta'ala semestinya dipuji sebagaimana yang seharusnya, enggak ada yang bisa memuji Allah Ta'ala. Enggak ada, hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri. Jadi betapa sangat jelas
kita dikungkung, dikerangkeng oleh kenisbian diri kita. Sangat jelas. Illa anna sahib hadzal ma'bud al-khas jahilun bila syakin fi dzalika li'tiradihi ala ghairihi, kecuali sesungguhnya orang yang memiliki sembahan yang khas ini jahilun ialah bodoh bila syakin dengan tanpa ragu fi dzalika dalam hal tersebut. Nah, kecuali kalau orang itu bodoh. Bodoh itu gimana? Tetap merasa menyembah Tuhan yang mutlak. Tidak merasa menyembah Tuhan yang dipersepsikan. Nah, itu bodoh itu. Bodoh. Sama dengan orang menafsirkan ayat Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Dan kemudian orang ini meyakini ini kebenaran yang mutlak. Lah, wong sudah kau pahami dan kau nisbi, bagaimana hasil pemahamanmu itu kok mutlak? Ya tetap nisbi. Itulah sebabnya kenapa tafsir itu jumlahnya ratusan. Karena tafsir tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran memang mutlak, tapi ketika dipahami oleh para pemufasir, nah itu sudah nisbi. Karena itu kemudian saling melengkapi, saling mengisi kekurangan-kekurangan itu. Saling mengisi. Jadi tidak ada tafsir yang kemudian dikatakan ini mutlak sebagaimana Al-Quran. Oh, kalau itu mutlak, bagaimana mungkin ada perbedaan-perbedaan tafsir? Ya. Li'tiradihi, karena berpalingnya itu sahib hadzal ma'bud ala ghairi, atas selainnya, ghairu sahib hadzal ma'bud fima dalam sesuatu i'taqada yang meyakini itu ghairihi hu kepada itu al-ilah fillah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, mestinya kan begini ya, kita ambil cerminan. Jadi, kalau aku ini menyembah Allah Subhanahu wa taala yang saya persepsikan, maka pasti orang lain juga begitu. Nah, kalau si jahil ini tadi, dia mengatakan aku murni menyembah Tuhan yang mutlak, yang tidak sama denganku itu berarti menyembah Tuhan yang tidak mutlak. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Orang ini bodoh tentang dirinya sendiri, juga bodoh tentang orang lain berkaitan dengan Tuhan yang dipersepsikan itu. Bodoh. Jadi karena itu ketika orang sudah memutlakkan dirinya sendiri dan pada saat yang bersamaan menisbikan orang lain, orang ini bodoh bahwa dirinya sendiri juga nisbi. Nisbi. Illau arafa, karena jika mengetahui itu orang, maka pada suatu qala yang menyatakan Al-Junaid itu siapa? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Launul ma' launu inarihi, adapun warnanya air adalah warna wadahnya air, la sallama niscaya menyerahkan itu orang likulli dzi'tiqadin, kepada setiap orang yang memiliki keyakinan, maka pada suatu i'taqada yang meyakini kullu dzi'tiqadin hu kepada itu ma. Jadi ya, kalau orang itu memutlakkan dirinya sendiri, pada saat yang bersamaan tidak membenarkan orang lain, atau pada saat yang bersamaan menisbikan orang lain, berarti orang ini tidak paham jawaban Syekh Junaid tentang ma'rifat. Syekh Junaid ditanya tentang ma'rifat, tentang Allah Ta'ala. Beliau menjawab, warna air itu adalah warna wadahnya. Artinya apa? Keyakinan kepada Allah Ta'ala tergantung kepada jiwa masing-masing yang mewadahi keyakinan itu. Nah, kalau ini bisa dipahami, tentu saja orang itu tidak akan mengingkari adanya keyakinan orang lain yang sesungguhnya serupa dengan keyakinan dirinya sendiri, yaitu sama-sama nisbi. Wa arafallah, dan mengetahui itu orang Allah kepada Allah Ta'ala
fi kulli suratin, di dalam setiap rupa, wa kulli mu'taqadin, dan dalam setiap adanya keyakinan. Jadi berarti dengan demikian ya, Allah Subhanahu wa taala itulah yang bertajalli di dalam merupa segala sesuatu, termasuk di dalam merupa keyakinan masing-masing. Jadi ya, Allah yang mutlak itu dengan secara legowo bertajalli di keterbatasan makhluk-makhluknya. Di keterbatasan makhluk-makhluknya. Jadi orang itu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat segala sesuatu ketika orang itu membaca segala sesuatu sebagai tajallinya belaka, pengejawantahannya belaka, penampakannya belaka. Pasti tahu. Jadi ini ya, dari yang mutlak itu kemudian muncul aneka ragam kenisbian. Tapi aneka ragam kenisbian itu tetaplah itu merupakan tajalli Allah, pengejawantahan hadiratnya. Termasuk juga di dalam apa? Di dalam perkara keyakinan. Itu juga merupakan tajalli dari hadiratnya itu. Fahuwa dhannin. Fahuwa, maka adapun itu orang yang mengetahui itu, dhannun, ialah orang yang berprasangka, laisa bi'alimin, tidak ada itu orang bi'alimin, ialah alim. Berprasangka. Berprasangka apa? Berprasangka Allah. Jadi yang diyakini itu disangka Allah yang mutlak, padahal itu merupakan gambaran dari ciptaannya sendiri. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang berprasangka, dhannun, orang berprasangka, laisa bi'alimin, bukan orang yang betul-betul tahu. Jadi karena itu, kalau kata-kata ma'rifat itu disebut mengenal Allah Ta'ala sebagaimana semestinya, mustahil itu. Mustahil. Tapi kalau ma'rifat itu berkonotasi kepada mengenal Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan orang yang mengenalnya itu benar. Benar. Jadi, fahuwa dhannin laisa bi'alimin. Falidzalika qala, karena itu berfirman siapa Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Bukan ana inda ilmi, bukan. Saya tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Nah, walaupun kata-kata dzon di sini yang bermakna prasangka itu lebih dekat kepada keyakinan. Aku tergantung kepada keyakinan hambaku terhadap diriku. Kenapa pakai dzon? Karena tidak betul-betul paham Allah Ta'ala sebagaimana semestinya dipahami itu. Karena itu pakai dzon. Prasangka. Fa in syaa atlaqah wa in syaa qayyada bi ba'dihha. Fa in syaa, maka jika berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala, atlaqah, maka memutlakkan itu orang. Artinya apa? Menyaksikan Allah Ta'ala pada segala rupa, pada segala gambaran yang sifatnya itu i'tiqadi. Jadi ya, ketika orang itu dengan gambarannya yang nisbi, dengan persepsi yang nisbi, menyaksikan Allah Ta'ala pada segala yang ada ini, maka itu disebut sebagai mutlak di dalam kawasan yang nisbi. Jadi artinya apa? Orang itu sudah bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada segala ciptaannya. Pada segala ciptaannya. Itu yang disebut wasyahadal haqqa fi jami' suwar al-i'tiqadi wa ghairiha. Wa in syaa qayyada bi ba'dihha. Wa in syaa, dan jika berkehendak itu Allah qayyada, membatasi Allah Ta'ala itu, membatasi siapa itu orang. Jadi
Kalau Allah Ta'ala berkehendak ya, di samping memutlakkan penglihatan orang itu bahwa segalanya menampung Allah Ta'ala, tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak membatasi penglihatan orang itu kepada hal-hal tertentu saja, di mana dia bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Jadi ya, ada kalanya dibikin floor oleh Allah Ta'ala orang-orang pilihannya itu, sehingga menyaksikan apa saja, menyaksikan Allah. Ada kalanya dibatasi oleh Allah Ta'ala sehingga orang itu menyaksikan hal-hal tertentu, baru hatinya tergetar kepada Allah Ta'ala, menyaksikan hal-hal yang lain tidak. Itu qayyada bi ba'dihha. Failahul mu'taqadat, maka adapun Tuhan yang diyakini itu, ta'khudhu mengambilhu kepada itu ilahul mu'taqadat al-hududu, apa batasan. Nah, Tuhan yang dipersepsi itu, yang diyakini itu ada definisinya, dan definisi itu batasan. Kalau sudah ada batasannya tentang siapa Allah Ta'ala, sudah ada keterangannya tentang siapa Allah Ta'ala, berarti itu Tuhan yang dipersepsikan. Wa huwa adapun itu ilahul mu'taqadat, al-ilahu ialah Tuhan, alladzi wasi'a yang bisa menampung hu kepada itu ladzi qalbu abdi, apa hati hambanya. Nah, ini loh yang disebut bahwa hati seorang hamba itu bisa menampung Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang apa? Yang dipersepsikan itu bisa menampung, bukan Allah Ta'ala yang mutlak. Fa innal ilahal mutlaq, karena sungguhnya Tuhan yang mutlak, la yasa'u, ialah tidak bisa menampung hu kepada itu Allah yang mutlak, syai'un, apa? Sesuatu. Jadi tidak ada kalau Allah Ta'ala yang mutlak, yang tanpa batasan oleh definisi dan keterangan itu ditampung oleh hati seorang. Tidak mungkin, karena hati seseorang itu nisbi, hati seseorang itu memiliki limit, memiliki batasan. Kenapa tidak bisa Allah yang mutlak ditampung oleh segala sesuatu? Li'annahu, karena sungguhnya Allah yang mutlak itu, ilah mutlak itu, ainul asya, ialah inti segala sesuatu, wa ainu nafsi, dan inti dirinya sendiri. Wa syai'u, adapun sesuatu, la yuqalu, ialah tidak dikatakan fi dalam itu sesuatu, ya sa'u nafsahu, menampung itu sesuatu nafsu kepada dirinya sendiri. Jadi ya, kenapa? Allah Ta'ala yang mutlak, al-ilah al-mutlak itu kok tidak bisa ditampung oleh segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu adalah inti dari segala sesuatu. Dan tidak ada dikatakan, tidak bisa dikatakan sesuatu menampung dirinya sendiri. Ya nggak bisa. Sesuatu menampung dirinya sendiri. La yuqalu fi yasa'u nafsahu wala la yasa'u, dan tidak pula dikatakan tidak bisa menampungnya juga. Fafham, maka ketahuilah engkau, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu, adapun Allah, yaqululah menyatakan Allah al-haqqa kepada yang benar, wa huwa sari, adapun Allah yahdi, ialah menunjukkan Allah as-sabila kepada jalan yang menuju kepada hadiratnya. Alhamdulillah sudah hatam ya. Kitab Fususul Hikam ini sudah hatam sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Jadi nanti insya Allah Ramadan depan kita ulangi lagi. Sebab ini bukan pelajaran yang mudah ini. Bukan pelajaran yang mudah. Tapi sekali kita genggam pemahaman Fususul Hikam ini, kita seperti menggenggam semesta. Gamblang jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan sangat mudah, sangat ringkas sebenarnya jalan kepada hadiratnya itu. Jadi kita ulangi lagi nanti kalau ada umur di tahun depan, kita ulangi lagi dari Nabi Adam. Terus kita jadikan wiridan setiap tahun. Setiap tahun. Coba nanti dirasakan ya. Baca satu kalimat saja dari kitab Fususul Hikam, menjadikan diri kita itu merasakan gamblang perjalanan kepada Tuhan, dan betapa ringkesnya, betapa mudahnya. Bab yang mana saja kita baca, kita pahami, itu menunjukkan kepada kita bahwa jalan kepada Allah Ta'ala terang benderang.
Apa yang disebut sebagai jalan terabas oleh Gusmi itu nyata sekali di dalam kitab Fususul Hikam ini. Itulah sebabnya tarekatnya Gusmi itu adalah tarekat personal. Tarekat beliau adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Jadi mengikuti jejak rohaninya Ibnu Arabi yang sangat ringkas. Yang sangat ringkas. Jadi alam semesta dengan membaca Ibnu Arabi itu seperti hanya kerikil yang sangat mudah kita genggam begini. Sangat mudah. Jadi ini alhamdulillah sudah hatam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita barokah lewat kitab ini, barokah Ibnu Arabi. Syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim